triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 12,23 triliun. Berarti pendapatan EPMT naik 12,18% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. EPMT punya biaya pokok penjualan sebanyak 12,25 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 10,84 triliun. Berarti biaya pokok EPMT naik 13,01% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. EPMT mampu menghasilkan laba sebanyak 433 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 415 miliar, berarti laba EPMT naik 4,34% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. EPMT punya ROE 12,94% dengan NPM 3,16%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 51,69%. Rasio keuangan perusahaan ini terlihat biasa saja dari aspek profitabilitasnya. Meski begitu, mereka punya komposisi utang yang sehat di mana total utang jauh lebih kecil dari total modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,8 kali dan PBV 1,14 kali. EPMT punya valuasi yang memang tidak lagi bisa dikatakan murah. Tapi dengan pertumbuhan kinerja yang dihasilkan secara konsisten, angka PER dan PBV saham ini sebenarnya masih menarik untuk dipertimbangkan. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena persediaan dan piutang usaha yang bertambah. 2. Peningkatan liabilitas berasal dari naiknya utang usaha. 3. Ekuitas berkurang karena saldo laba yang menurun. 4. Kenaikan laba disebabkan oleh pendapatan yang tumbuh lebih besar dari biaya pokok. 5. Rasio keuangan biasa saja, tapi perusahaan punya utang yang relatif rendah. 6. Valuasi masih bisa dipertimbangkan. Demikian analisa singkat saham EPMT berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena melihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.